Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 36 ayatnya 1 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Keturunan Esau. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rahuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yealem, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta benda yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada istri Esau, Rehuel anak Basmat istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundi Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama istri Esau itu. Anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yealam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas anak sulung Esau ialah kepala kaum Teman kepada kaum Omar, kepada kaum Zefo, kepada kaum Kenas. Kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat istri Esau. Inilah keturunan Oholibama istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yealam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama istri Esau anak-anak. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini ialah berpisah bukan sebagai musuh. Esau dan Yakub tinggal bersama-sama di tanah Kanaan. Pasca rukunnya mereka berdua justru mendapatkan berkat tersendiri dalam kehidupan mereka masing-masing. Esau dinyatakan memiliki harta yang terlalu banyak. Harta yang banyak membuat Esau meninggalkan Yakub adiknya. Hal ini terjadi bukan karena adanya pertengkaran antara mereka berdua. Menjadi wajar bila harta waktu itu diukur dari seberapa jumlah ternak yang dimiliki. Semakin banyak ternak yang dimiliki, maka semakin membutuhkan tempat yang luas dan makanan yang semakin banyak. Itulah satu-satunya alasan yang membuat Esau meninggalkan Yakub, karena tanah yang mereka tempati bersama tidak dapat menampung kekayaan mereka berdua.
Oleh karena berdamai, mereka bertambah semakin kaya. Ini sebagai pengingat bagi kita bahwa dalam perdamaian itulah berkat Tuhan akan semakin mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi kesusahan dalam hal ekonomi, pekerjaan, relasi yang buruk. Maka koreksilah hidup kita, apakah kita masih ada musuh-musuh yang belum terselesaikan? Apakah kita sudah berdamai dengan hidup kita? Apakah kita sudah berdamai dengan saudara kita? Apakah kita sudah berdamai dengan teman-teman kita? Dan yang terpenting, apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan? Relasi yang baik akan membuat kita memiliki ketenangan batin, kejernihan dalam berpikir, sukacita di hati, memiliki banyak relasi yang positif. Hal-hal positif inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin baik, pribadi yang berpikir positif, dapat berkarya dengan baik, dapat bekerja dengan tenang, dan dapat melihat karya Tuhan dalam kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita memiliki sakit hati yang begitu dalam oleh karena perbuatan orang lain. Akan tetapi Tuhan tidak menghendaki kita menyimpan rasa benci, dengki, dan amarah. Karena oleh hal-hal itu, maka kualitas kita sebagai manusia semakin menurun. Dendam, benci, dengki, amarah membuat kita akan semakin tidak dapat menunjukkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Justru dengan itu, kita akan menunjukkan betapa rapuhnya kita, bahwa kita tidak mampu berpikir dengan cara yang baik. Hanya dengan berdamai, maka kualitas hidup kita menjadi semakin baik, dan hidup kita juga akan semakin terberkati. Sebab itu, selamat berdamai dengan musuh kita, sehingga biarlah dengan perdamaian itu, ketenangan batin, ketenangan jiwa, kedamaian hati, ketenangan dalam berpikir, menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu untuk berkarya dengan baik, untuk mampu menjalani kehidupan dengan positif, sehingga kehidupan yang kita jalani akan semakin menjadi berkat, baik bagi keluarga maupun orang-orang di sekitar kita. Biarlah kasih Tuhan selalu menuntun hidup kita dalam kedamaian dan ketenangan jiwa. Tuhan memberkati kita. Amin.